Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Ibu ya. Saat ini kita akan belajar tentang dimensi 3, bab 1 untuk matematika wajib kelas 12 IPS. Apa itu dimensi 3? Dimensi 3 itu nanti kita akan membahas tentang bangun ruang anak-anak. Di sini Ibu kasih ada gambar tabung, limas, kerucut, balok, prisma, seperti itu ya. Bola itu merupakan bentuk-bentuk dari dimensi 3. Tapi nanti akan banyak kita bahas di sini, kita akan bicara bangun ruang sisi datar, yaitu balok, limas, dan kubus. Oke, sebelumnya Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat ya anak-anak, sehingga bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini juga dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Bagian subbab 1 yang akan kita pelajari pada bab dimensi 3 adalah jarak, titik, garis, dan bidang. Ibu awali dari pengertian titik, garis, dan bidang. Ibu yakin sebetulnya kalian sudah tahu nih titik, garis, dan bidang. Namun dalam dimensi 3 Ibu akan kembali mendefinisikan titik itu apa. Titik dalam dimensi 3 itu dinotasikan seperti ini. Jadi dia ada bulatan hitam seperti ini, kita sebutnya dia dengan nokta. Dan sebuah titik dalam dimensi 3 itu ditulis dengan menggunakan tanda nokta hitam seperti ini dan menggunakan huruf kapital. Contohnya titik A ditulisnya seperti ini nak. Ada nokta hitamnya kemudian dikasih huruf kapital A. Huruf kapital ya, karena kalau tidak kapital dia bukan menandakan sebuah titik. Huruf kapital itu huruf besar. Jadi kalau di situ ada titik B, berarti di sini ada nokta dan di sininya ada huruf B dan seterusnya. Oke? Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke garis. Garis, kalian juga pasti sudah tahu garis itu seperti apa. Garis itu mempunyai panjang yang tak hingga, sehingga dalam dimensi 3 garis disimbolkan dengan garis panah. Contohnya, Ibu mau buat garis AB nih, di gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada A, kemudian di sini ada B, kemudian di sini ada tanda panahnya. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis ini sebetulnya tidak putus. Garis ini sebetulnya bisa dilanjutkan, hanya karena kita bicaranya hanya garis AB, jadi disimbolkan seperti ini. Oke, itu untuk garis. Dan yang ketiga, ada yang namanya bidang. Bidang itu kumpulan dari beberapa garis. Seperti itu. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, Ibu punya bidang, ini namanya persegi panjang. Persegi panjang itu bidang. Kalau dulu waktu kalian belajar, waktu SD, dia disebut dengan bidang datar. Seperti itu. Nah, cara membuat bidang, sebuah bidang dapat dibentuk dari yang pertama 3 titik yang tidak segaris. Karena kalau dia segaris nggak akan jadi bidang. Kalau dia segaris, jadinya hanya garis biasa. Kemudian yang kedua, sebuah garis dan sebuah titik di luar garis. Sebuah titik di luar garis. Sebuah garis dan sebuah titik di luar garis, maka kalau dihubungkan dia juga menjadi bidang. Dan yang ketiga, 2 garis yang berpotongan, itu juga bisa menjadi bidang. Yang keempat, 2 garis yang sejajar. Itu 4 cara membentuk bidang. Contohnya seperti ini. Apakah kalau segitiga dia juga bidang? Iya, namanya bidang segitiga. Kalau ini namanya bidang segi 4 karena sisinya ada 4. Terbentuk dari 4 garis. Oke, sampai sini dulu. Bisa ya membedakan mana titik, mana garis, mana bidang? Ya, kalau sudah Ibu lanjutkan. Sekarang kita mau bicara kedudukan titik, garis, dan bidang. Titik, garis, dan bidang itu mereka punya kedudukan. Ibu awali dan pertama itu adalah kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis hanya ada 2. Hanya ada 2. Ingat, kedudukan titik terhadap garis hanya ada 2. Apa saja itu? Yang pertama adalah titik yang terletak pada garis dan yang kedua adalah titik yang terletak di luar garis. Oke. Jadi tidak ada namanya, Bu, nanti ada titik yang kalian sebutkan di luar ini, terletak pada atau di luar, kalian sebutkan yang lain. Bu, itu titiknya di dalam. Nah, di dalam itu, titik di dalam garis, itu disebutnya terletak pada. Oke, yang dimaksud dengan titik terletak pada garis, itu seperti ini, nak. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada garis, kemudian
di sini ada titik B. Berarti titik B itu disebut titik yang terletak pada garis. Kemudian di sini ada garis H, di sini ada titik C. Ini disebut dengan titik C terletak di luar garis H. Seperti ini ya. Oke, bisa ya membedakan mana titik yang terletak pada garis dengan titik yang terletak di luar garis. Gampang kan? Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Tadi titik terhadap garis, sekarang titik terhadap bidang. Kalau titik terhadap bidang seperti ini, nah. Kedudukan titik terhadap bidang hanya ada dua juga, yaitu titik pada bidang dan titik di luar bidang. Oke, kalau titik pada bidang, maka titiknya ada di bidang. Ini ada bidang alfa namanya, segi 4 ya. Kemudian ada titik C di dalamnya. Ini disebut dengan titik C pada bidang alfa. Sedangkan ini titik D-nya ada di luar bidang, maka titik D disebut di luar bidang beta. Ini bidangnya, ini beta. Ini alfa. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah kedudukan dua garis. Ada 5 kedudukan dua garis. Ingat, ada 5. Yang pertama itu adalah dua garis sejajar. Dua garis sejajar itu adalah dua buah garis yang terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Contohnya seperti ini. Ini ada garis G, ini ada garis H. Ini kalau kita teruskan mereka nggak akan berpotongan, seperti rel kereta. Rel kereta itu dua garis yang sejajar karena garis itu tidak akan berpotongan. Maka ini disebut dengan garis G sejajar garis H. Oke, itu dua garis sejajar. Kemudian kedudukan garis yang kedua adalah dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan itu bila kedua garis mempunyai sebuah titik potong atau disebut dengan titik persekutuan. Jadi dia harus terletak di satu bidang ya anak-anak. Nah, seperti ini. Ini ada garis K, L dan ada garis IJ. Berpotongan di sini, dia punya titik potong, maka garis ini disebut garis yang berpotongan. Oke. Yang ketiga itu adalah dua garis berhimpit. Dua garis berhimpit itu terjadi bila kedua garis mempunyai paling sedikit dua titik potong. Seperti ini. Ada garis AB, dia berhimpit dengan garis AB sendiri, jadi saling timpah. Begitu. Oke. Nah, kemudian yang keempat, ada dua garis saling tegak lurus. Bila garis tersebut berpotongan di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi tegak lurus itu sudutnya 90 derajat. Ada garis G, ada garis H, berpotongannya membentuk sudut siku-siku seperti ini, maka disebut dengan garis G tegak lurus garis H. Oke? Ya. Yang berikutnya, yang kelima itu dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan itu terjadi bila kedua garis tidak sejajar dan tidak terletak pada satu bidang. Lihat ini, AB ada di bidang ini, kemudian EH-nya ada di bidang ini. Nah, mereka bidangnya beda. Jadi sebetulnya mereka ini nggak ketemu sebetulnya. Karena mereka berada di garis yang berbeda, AB-nya di bawah, EH-nya ada di atas. Nah, ini kalau diterusin mereka seperti berpotongan, tapi sebetulnya enggak, karena mereka berada di bidang yang berbeda. Maka ini disebut dengan dua garis yang bersilangan. Oke, seperti itu. Masih bingung sampai sini? Nanti kalau bingung bisa review lagi video ibu ke atas ya. Ya, sekarang ibu punya contoh soal seperti ini nak. Kita coba kerjakan yuk. Kedudukan garis AB pada kubus berikut adalah titik-titik. Lihat, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H.
Kemudian pertanyaan yang pertama, garis AB berhimpitnya dengan garis apa? Kita lihat ke sini, maka garis AB ini ya garis AB. Garis AB jelas dia akan berhimpit dengan garis AB sendiri. Maka di sini kita bisa isi dengan A, B. Begitu. Oke, garis AB ya dia berhimpitnya dengan garis AB sendiri, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, kita lihat ke sini garis AB dia berpotongan dengan garis apa? Lihat ke sini AB, Nak. AB dia akan berpotongannya dengan garis apa? Lihat, AB berpotongan dengan apa? Di situ kita lihat posisinya. Maka AB kita harus ambil bidang yang sama ya. Ini di sini ada AB. AB akan berpotongannya dengan ini. Bidangnya AB samanya dengan mana? Ini ya, BC. Kemudian dengan DA. Oke. Ini kan kalau Ibu terusin, ini AB begini, ini BC-nya begini, DA-nya begini. Ini kalau Ibu teruskan di sini kan bisa Ibu buat begini. Ini juga. Nah, itu menandakan kalau mereka ini berpotongan, begitu ya. Maka di sini bisa kita tulis garis AB akan berpotongan dengan AD dan BC. BC. Begitu. Oke. Kemudian yang ketiga masih basicnya dari AB. Garis AB sejajar dengan siapa? Lihat di sini AB, Nah. Ini AB, dia nggak akan berpotongannya dengan siapa? Ini ya, dengan DC. Lihat posisinya sama-sama bentuknya begini dengan begini, namanya dua garis yang sejajar. Selain DC dengan mana lagi? Atas ya, EF. Ini juga nggak akan ketemu nih, AB dengan EF. Kalau kalian terusin kayak rel kan, nggak akan berpotongan, maka dia sejajar. Kemudian HG-nya juga nggak akan berpotongan. Jadi kita isilah ke sini, berarti apa aja ya? Berarti DC, kita isi ke sini DC. Kemudian apalagi EF ya, EF. Kemudian apa lagi? HG. Oke, HG. Kita isilah ke sini HG. Oke. Seperti itu? Ya, satu lagi bersilangan. Garis AB, dasar kita masih garis AB ya, masih garis AB ini dasarnya. Garis AB dia akan bersilangan dengan garis apa? Cek ke sini. Nih AB nih, Nak. AB, ingat tadi kalau bersilangan harus beda bidang. Jadi posisi AB itu kan begini. Kita harus cari yang posisinya begini, tapi beda bidang, gitu ya. Maka yang bersilangan dengan AB mana aja? FG ya, FG jelas nih ada di atas dia. Kemudian apa lagi? EH oke. Kemudian apa lagi? HD, nah HD itu ada di belakang sana. Beda bidang dia dengan sini. HD ada di belakang sana, kemudian GC-nya ada di belakang sana. Maka di sini kita bisa tulis dia dengan apa aja tadi ya? FG ya. Kita bisa tulis dengan FG. Kemudian EH. Kemudian HD, kemudian GC. Ya, seperti itu. Bisa ya? Oke, nanti bisa di review lagi ke atas. Oke, next ya. Sekarang kita bicara kedudukan garis dan bidang. Kalau kedudukan garis dan bidang, posisinya hanya ada 3, yaitu terletak pada bidang yang ini, kemudian sejajar bidang, kemudian tegak lurus atau menembus bidang. Di sini Bu bantu dengan gambarnya. Oke, nah kedudukan garis pada bidang hanya ada 3 itu. Jadi nanti kalau ada soal yang kedudukan garis pada bidang, jawabannya hanya terletak pada, sejajar, atau tegak lurus atau menembus bidang. Begitu. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini, Nak. Kedudukan garis AB, di sini ada garis AB pada kubus
adalah sebagai berikut. Ingat, sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Kita buat dulu di situ posisinya dia, garis AB, dia mintanya di sini terletak pada bidang apa? Berarti kita cek ke sini. Ini garis AB nih, garis AB dia terletak pada bidang apa? Oh, ternyata ini bidangnya A, B, C, D. Kalau sudah bidang berarti semua hurufnya ditulis nih. A, B, C, D. Oh, garis AB terletak pada bidang A, B, C, D. Berarti kita isilah ke sini terletak pada bidang A, B, C, D. Begitu. Kemudian yang kedua, garis AB memotong bidang apa? Memotong bidang apa? Garis AB nih nak, garis AB dia memotong bidang apa nih? Maka garis AB memotongnya itu adalah bidang apa? Bidang BCGF, ini ada di atas, dengan bidang ADHE. Oke, garis ini memotongnya bidang yang kanan ini sama bidang yang sini. Berarti kita tulislah ke sini dia memotong bidang BCGH ya. Memotong bidang BCGF dengan bidang ADHE ya. ADHE. Begitu. Oke. Nah, sekarang yang ketiga posisi sejajar. Garis AB sejajar dengan bidang mana? AB posisinya di sini, maka dia sejajarnya dengan bidang yang di belakang sana tuh. Sama kan jalannya ya. Nah, maka di sini kita tulis dengan D, C, G, H. Oke. Baru yang terakhir adalah